Assalamualaikum, selamat datang di channel Matematina Kelas Belajar Matematika Jadi Seasik Ini. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai inverse matrix untuk matematika wajib kelas 12. Oke. Nah, apa yang kita pelajari? Yang pertama yaitu kita akan belajar inverse matrix ordo 2x2. Selanjutnya inverse matrix ordo 3x3 dan sifat-sifat matrix dan juga persamaan inverse matrix. Oke, kita mulai video pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah inverse matrix ordo 2x2. Di sini inverse matrix, jika A saya punya matriksnya seperti ini, maka inverse dari matriks A adalah inverse dapat ditulis ini A pangkat min 1. Ini adalah notasi dari inverse ya. Dibacanya A inverse. A inverse sama dengan seperdeterminan A dikalikan dengan adjoint A, yaitu determinan kita sudah belajar ya, 2 kali 2, yaitu perkalian diagonal utama A kali D dikurangi perkalian diagonal samping B kali C. Nah, adjoint A itu bagaimana? Yaitu yang pertama ini D sama A dibalik, ditukar. Nah, ini D sama A tukeran, B sama C-nya ajek ya. B sama C-nya ajek, hanya saja ditambahi min dua-duanya. Nah, ini paham ya? Jadi rumus A inverse untuk matriks 2 kali 2 yaitu seper A kali D min BC dikalikan ini D sama A dibalik, B sama C ajek, hanya saja ditambahi minus. Oke. Nah, ada syaratnya yaitu di mana determinan A, ini determinannya itu tidak boleh 0 ya. Jika determinannya 0, maka matriks A tidak mempunyai inverse. Oke, kita lanjutkan. Kita ke contoh soal. Ketahui matriks M dan matriks N. Kemudian tentukan inverse dari masing-masing matriks. Kita langsung saja ke penyelesaiannya. Berarti kita tulis dulu matriks M-nya. Maka langkah pertama untuk mencari inverse matrix yaitu kita mencari determinannya dulu, ya kan? Determinannya dulu, karena kalau determinannya 0 maka tidak mempunyai inverse. Oke, determinan M, maka ini kan 1 kali 5 dikurangi 3 kali min 2, maka sama dengan 1 kali 5 adalah 5, min 3 kali min 2 adalah plus 6. Jadinya berapa determinannya? 11. Oke, lanjut. Kalau determinannya sudah ada, maka kita tinggal ke rumusnya, yaitu M inverse sama dengan seperdeterminan A dikalikan, ya kan? DA dibalik, B sama C ajek, hanya saja dikasih minus. Oke, berarti sama dengan seperdeterminannya 11 kalikan nih dibalik, berarti 5 sama 1 dibalik. Terus 3 dikasih minus, ini min 2, kasih minus ini plus 2. Oke, sudah selesai untuk matriks M. Selanjutnya kita ke matriks N. Matriks N seperti ini matriksnya, kemudian kita mencari determinannya terlebih dahulu. Nah, determinannya berikan min 2 kali 6 dikurangi, ya kan? Min 4 kali 3. Min 2 kali 6 berapa ya? Min 12. Ini min kali minus kan plus 4 kali 3, 12. Jadi min 12 ditambah 12 berapa? 0. Nah, kalau 0 bagaimana tadi? Kalau 0 maka tidak mempunyai inverse. Matriks N plus. Gampang ya? Gampang banget. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ke inverse matriks ordo 3 kali 3. Ordo 3 kali 3 sebenarnya di sini sama rumusnya. Maksudnya matriksnya ini jelas ya, ini 3 kali 3 dan inverse itu hanya pada matriks persegi ya. Inverse dari matriks A adalah, yaitu rumusnya sama, seperdeterminan A dikalikan adjoint A ya. Seperdeterminan A kalikan adjoint A. Syaratnya juga sama, yaitu determinan A itu tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau 0 itu tidak mempunyai inverse. Nah, tapi di sini adjoint 3 kali 3 itu berbeda dengan adjoint
2 kali 2. Bagaimana adjoin? Nah, ke dalam yang matriks 3 kali 3, apa itu adjoin? Yaitu transpos dari suatu matriks kofaktor. Jadi, ada kofaktor nanti ditransposkan. Nah, langkah-langkahnya bagaimana mencari adjoin? Jika saya punya matriks A, matriksnya seperti ini, maka kalau saya, kan tadi ya saya bilang kalau adjoin itu di kofaktor dulu baru ditranspos. Tapi kalau saya transpos dulu. Kenapa saya transpos dulu? Takutnya nanti kalau transposnya terakhir, kalian lupa untuk mentransposnya. Jadi, saya langsung saja ditranspos dulu karena hasilnya sama. Walaupun transpos pertama ataupun transpos terakhir itu hasilnya sama. Jadi kalau saya itu yang pertama ada matriks A, kemudian matriksnya ditranspos dulu. Ini kan baris dijadikan kolom. Baris 2 jadi kolom 2, baris 3 jadi kolom 3. Oke, itu transpos. Kemudian setelah ditranspos kita mencari kofaktornya terlebih dahulu. Kita tulis tanda kofaktornya itu plus min, plus min, plus min, plus min, plus, ya kan? Ini harus dimulai dari plus dan harus selang-seling. Kemudian setelah tanda kofaktornya sudah, kita tinggal mencari minornya. Apa itu minor? Yaitu kalau ini berarti minor 11, M11 ya, ini minor 11. Minor pada baris 1 kolom 1, yaitu kita tutup baris 1 kolom 1, ya kan? Nah, kita tutup baris 1 kolom 1 karena ini tempatnya di baris 1 kolom 1. Lupa ini dari transposnya tadi ya, bukan dari matriks asalnya. Maka kita punya minornya adalah EF, EH, F, I. Jelas. Yang kedua, ini masih baris 1. Kolomnya kolom 2. Maka kita tutup baris 1 kolom 2. Jadinya BH, C, I. Oke, yang ketiga berarti masih baris 1 kolom ke-3. Jadinya BE, F. Oke, lanjut. Tinggal baris ke-2. Baris kedua kolom ke-1. Nah, berarti minornya adalah G, F, I. Baris 2 masih kolom kedua. Ya, berapa? Apa ini? AG, C, I. Lanjut. Baris kedua masih kolom 3. AD, C, F. Lanjut. Tinggal baris ke-3. Baris ketiga kolom 1 berarti G, E, H. Baris ketiga kolom kedua AG, B, H. Baris ketiga kolom ketiga yaitu AD, B, E. Nah, ini adalah minor-minornya, ini adalah kofaktor-kofaktornya tandanya. Ini adalah adjoin A. Jadi mencari transposnya dulu, kemudian di minor kofaktor. Jelas ya? Jelas. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Tentukan inverse matriks A di bawah ini. Nah, saya punya ini, matriks 3 kali 3. Maka, untuk mencari inverse, langkah pertama ngapain? Nyari determinan terlebih dahulu. Oke, matriks 3 kali 3 determinannya boleh dengan 2 cara. Yang pertama boleh pakai arus, yang kedua pakai minor kofaktor. Nah, di sini saya menggunakan minor kofaktor. Yaitu saya mencari dulu baris atau kolom terserah mana yang nilainya paling kecil. Saya ambil di sini adalah ini, kolom 1, ada nolnya kan, dan nilainya 1 min 1. Oke, kolom 1, maka kemudian saya taruh, jangan lupa tandanya ya. Tandanya kita kasih kofaktornya dulu itu plus, min, plus ya kan. Berarti ini pertama adalah 1 ya kan. Ini yang kedua adalah minus, yaitu minus 0. Yang ketiga adalah plus ya, tapi plus ini kalikan min, jadinya tetap minus 1. Oke, kemudian kita mencari minor dari kolom 1 ini. Kita mencari minornya, ya kan? Yang pertama ini plus 1, ini berarti baris 1 kolom 1. Oke, kita mencari minornya. Nah, baris 1 kolom 1, berarti kelihatan berapa? Min 3, 5, 3, 0. Nah, yang kedua, baris 2. Ya kan, kolom 1 nih, nolnya kan, berarti berapa? 3, 11, 3, 0. Kemudian ini min 1-nya berarti baris 3 kolom 1, jadinya 3, 11, min 3, 5. Kemudian tinggal kita hitung
Berarti sama dengan ini plus 1, tetap plus 1. Ini adalah kalau ada kurung tegak, itu adalah determinan. Maka tinggal mencari determinannya. Plus 1, iya, min 3 kali 0, 0, 5 kali 3, 15, ya kan? Ini kalau 0, biarkan saja, karena depannya 0 jelas nanti hasilnya adalah 0, jadi nggak usah dihitung. Ini min 1, kalikan 3 kali 5, 15, dikurangi 11 kali min 3, berarti min 33. Sehingga kita bisa peroleh 0 min 15 berapa? Min 15 kali plus 1 berarti min 15. Nolnya udah nggak usah difikirkan. Kemudian ini 15 min berarti plus ya. Berarti 15 plus 33 itu berapa? 48 dikalikan minus 1 berarti minus 48. Minus 15 minus 48 berapa? Minus 63. Oke, berarti ini sudah ada determinannya. Kalau sudah ada determinannya, kita tinggal mencari apa? Mencari adjoin. Adjoin. Nah, untuk mencari adjoin kita transposkan dulu tadi kan? Maka transposnya baris 1 jadikan kolom 1. Baris 2 jadikan kolom 2. Oke. Baris 3 jadikan kolom ke-3. Oke, sudah ya. Kemudian tinggal mencari plus min plus min plus min plus min plus. Nah, sudah. Ditambah plus minus, tinggal mencari minor masing-masing. Yuk. Baris 1, kolom 1, tulis. Masih baris 1, kolom 2, tulis. Kemudian masih baris 1, kolom ketiga. Oke. Jelas ya. Kemudian baris 2, kolom 1, tulis. Oke. Lanjut, baris 2, kolom 2, 1 min 1, 11, 0, oke. Baris 2, kolom ketiga, 1, 0, 11, 5, oke. Lanjut, baris 3, kolom 1, sudah ya, oke. Baris 3 masih kolom ke-2, 1 min 1, 3, 3. Baris ketiga, kolom ketiga, 1, 0, 3, min 3. Nah, sudah. Maka tinggal kita hitung di sini. Nah, ini adalah determinan. Tinggal kita hitung, berarti sama dengan, nah saya langsung saja ya. Ini kalian harus hati-hati, harus teliti di sini. Ini kan ya, min 3 kali 0 berapa? 0 dikurangi 3 kali 15, 3 kali 5, 15. Berarti jawabannya min 15 dikalikan tanda ini, tanda plus, jadinya tetap min 15. Yang kedua, 3 kali 0 berapa? 0 dikurangi 3 kali 11, 33, berarti minus 33, kalikan min, jadinya plus 33. Jelas ya? Ini 3 kali 5, 15, dikurangi min 3 kali 11, berarti min 33. Jadi 15, min kali min tadi plus 33, berarti 48. Oke, silahkan dihitung, ini teliti, harus sampai bawah. Ya, 1 kali min 3 dikurangi 0, berarti min 3, kalikan plus, berarti min 3. Jelas? Ya ini coba. Nyata 1 kali 0, 0 dikurangi min 1 kali 11, min 11. Jadi min kali min plus 11 kalikan plus, jadinya 11. Oke, jelas ya? Jelas. Ini harus teliti sekali. Dan ingat ini adalah determinan dan jangan lupa dikalikan dengan kofaktornya yang depannya, tanda depannya ya. Sehingga kalau kita sudah mempunyai adjoin di sini, kita tinggal menulis rumus inverse-nya, yaitu A inverse sama dengan seper determinan A dikalikan adjoin A. Jadi 1 per minus 63, ini determinannya, dikalikan adjoinnya, ini min 15, 33, 48, min 5, 11, min 5, min 3, min 6, min 3. Nah, ini sudah selesai, ini adalah A inverse. Nah, ketika ini kan min 63, kita kalikan ke sini, nanti kan hasilnya pecahan, maka dibiarkan saja kayak gini, nggak masalah. Tapi ketika misalnya ini adalah min 1, kan bisa dikalikan, silahkan kalikan saja ya. Oke, gampang, cuma ya panjang seperti ini dan harus teliti di adjoinnya. Jangan sampai salah hitung di adjoinnya, salah satu, salah semua. Oke, jelas. Kita lanjut berarti. Persamaan inverse. Persamaan inverse yaitu jika A dan B merupakan matriks persegi berordo sama, maka persamaan inverse-nya adalah
yaitu yang pertama, jika ada AX sama dengan B, maka untuk mencari nilai X di sini, yaitu ini kan A-nya di depan, maka X sama dengan yaitu A inverse kalikan B. Jadi kalau A-nya di depan, ini A inverse-nya di depan. Jelas? Jelas. Yang kedua, jika XA sama dengan B, maka untuk mencari X, ini kan X-nya A-nya di belakang, maka ini juga A inverse-nya di belakang. Oke, ini adalah persamaan inverse. Harus hafal juga ini, karena ini sering keluar. Kemudian kita ke contoh soalnya. Kita punya matriks A dan B. Tentukan matriks P jika A yaitu AP sama dengan B. Yang kedua B itu PA sama dengan B. Oke, kita selesaikan. Jelas kita tadi sudah belajar mengenai persamaan inverse ya, persamaan inverse matrix ya kan. Ini A P sama dengan B, berarti P itu sebagai X-nya tadi kan, maka A-nya di depan kan, berarti P sama dengan A inverse dikali B, karena ini A-nya di depan, maka ini A inverse kali B. Jadi persamaan inverse matrix tadi itu nggak selalu harus pakai X, itu hanya sebagai perumpamaan. Kalau ada AX sama dengan B, ya kan, ini juga bisa kalau MN sama dengan O, nyari N, boleh. Ya, jadi kalian jangan terkecoh dengan hurufnya, tapi konsepnya seperti apa. Oke, kemudian kita mencari A inverse, berarti A ini tulis diinversekan dikalikan dengan B. Oke, A inverse, kita ingat rumus? Nah, ini rumus inverse untuk matriks 2 kali 2, berarti A inverse sama dengan 1/, determinannya AD min BC dikalikan A joinnya DA dibalik min B min C. Oke, maka kalau ada matriksnya ini, berarti inverse-nya 1/1 kali 2 berapa? 2, ya kan? Dikurangi 3 kali 1 berapa? 3. Oke, berarti kalikan dengan D sama A dibalik 2 sama 1-nya, ya kan? Ini 3 sama 1-nya diapakan? Tetap, tapi ditambahi minus. Kemudian tinggal dikalikan ini matriks B-nya. Nah, sudah, maka kita bisa menghitung ini dulu, 1/2 min 3, berarti min 1 ya. 1 dibagi min 1, min 1. Kemudian, nah ini dikalikan. Jadi kalau saya, ini tuh dibiarkan dulu di depan. Nanti dikalikannya nanti terakhiran. Kita kalikan matriks ini dulu. Matriks perkalian inverse kali inverse dulu. Perkalian matriks dengan matriks terlebih dahulu. Ya kan? Ingat perkalian matriks dengan matriks, yaitu baskom, baris kali kolom. Yuk, mulai. Baris 1 kali kolom 1. 2 kali 5 ditambah min 3 kali 4. Berarti 10 dikurangi 12. Berapa? Min 2. Oke, lanjut. Masih baris 1. Kolom kedua. 2 kali 13. 26. Kurangi. Ini ya, min 3 kali 10. Berarti min 30. Berarti berapa tadi? 26 dikurangi 30. Min 4. Lanjut. Baris 1 selesai. Selesai. Tinggal baris ke 2. Kalikan kolom 1. Min 1 kali 5. Min 5 ditambah 1 kali 4. 4. Berarti berapa? Minus 1. Lanjut. Masih baris 2. Kolom ke 2. Min 1 kali 13. 13. Ditambah 1 kali 10. 10. Berarti min 13 tambah 10. Min 3. Oke, sudah selesai perkaliannya. Nah, kemudian tinggal kita kalikan dengan min 1 ini. Berarti min 1 kalikan min 2, 2. Min 1 kali min 4, 4. Min 1 kali min 1, 1. Min 1 kali min 3, 3. Oke, selesai. Untuk yang A. Untuk yang B sekarang sama seperti tadi, hanya perbedaannya di sini. Kalau A-nya di belakang, maka P sama dengan B kali A inverse. Bu, apa beda perkalian A inverse kali B dan B kali A inverse? Beda. Ingat ya, sifat perkalian matriks, ya kan? Tidak sama. Oke, maka kita bisa tulis B-nya terlebih dahulu, baru A inverse-nya. Nah, A inverse-nya mah sama ini, inverse-nya.
berarti kan sama dengan matriks B-nya. Inverse-nya sama kayak tadi. Ya, 2 dikurangi 3 dikalikan 2 sama 1 dibalik ya kan, min minus. Oke. Nah, maka kalau ada seperti ini kita taruh ke depan saja. Ini kan perkalian skalar ya. 1/2 kali min 3 ini kali depan, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa karena ini perkalian. Ini taruh min 1-nya. Nah, kemudian B-nya tulis, nah itu. Ini boleh nggak taruh depan? Nah, ini nggak boleh. Kalau matriks dengan matriks itu nggak boleh ditukar. Kalau perkalian tapi beda hasilnya, ya kan? Ini kalau di belakang tetap di belakang, ini di depan tetap di depan. Sama dengan min 1-nya tetap. Kita ini perkalian matriks dengan matriks, yaitu baris kali kolom. Yuk, 5 kali 2 10 tambah 13 kali min 1 berarti min 3. Lanjut, min 15 tambah 13 min 2. Lanjut, 4 kali 2 8 ditambah min 10 min 2. Lanjut, min 12 tambah 10 min 2. Sehingga yaitu sama dengan min 1 kali min 3. Berapa? 3. Min 1 kali min 2, 2. Min 1 kali min 2, 2. Min 1 kali min 2, 2. Nah, ini kan beda hasilnya. Oke, lanjut kita ke sifat-sifat inverse. Ada beberapa sifat inverse yang harus kita ketahui, yaitu jika A dan B merupakan matriks persegi berordo sama dan mempunyai inverse, maka berlaku sifat-sifat berikut. Di sini saya akan taruh 5 sifat. Yang pertama, itu A dikalikan A inverse, maka sama dengan A inverse dikalikan A. Ini boleh dibalik. Kalau A dikalikan A inverse itu hasilnya sama dengan A inverse dikalikan A. Yaitu hasilnya adalah I. I adalah matriks identitas. Yaitu matriks yang diagonal utamanya 1, kemudian yang lain adalah 0. Lanjut yang kedua, yaitu A inverse. Kalau diinversekan lagi, itu hasilnya nanti akan matriks itu sendiri, yaitu A-nya. Yang ketiga, A kalikan B inverse itu sama dengan B inverse dikalikan dengan A inverse. Jangan kebalik, oke? Yang keempat, A, di sini K adalah bilangan real ya. K kali A dikalikan K kali A inverse sama dengan 1/K dikalikan A inverse. Oke, diingat-ingat ya. Lanjut yang kelima, kalau A transpose kemudian diinverskan, itu sama aja dengan A inverse ditransposkan. Oke, itu sifat-sifatnya. Silahkan dibuktikan sendiri ya. Ini dibuktikannya pakai matriks 2x2 saja, biar lebih gampang ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan semoga jelas penjelasan dari saya. Ya, silakan belajar, semangat terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe.